Ada 4 hal yang memproses kita alami perubahan. Ada 4 hal. Yang pertama, firman Tuhan. Makanya saudara kalau ingin berubah dalam Kristus, saudara ingin berubah hidupmu dalam Kristus, imanmu bertumbuh dengan baik, saudara harus sering-sering baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dengar khotbah, perhatikan baik-baik. Karena firman Tuhan itu akan mengubah hidupmu. Sistem nilai kita akan diubah. Terjadi pembaharuan pikiran. Begitu alami pembaharuan pikiran, maka kita berubah. Orang Kristen yang tidak senang dengan firman Tuhan, perubahan hidupnya pasti sedikit sekali. Kalau kita mau berubah, iman kita tumbuh kuat, kita harus cinta, harus suka firman Tuhan. Pertama dengan firman Tuhan. Yang kedua, yang membentuk hidup kita, itu yang merubah hidup kita, pemimpin. Otoritas. Kenapa setiap orang lahir di dunia ini ada orang tua? Ada otoritas yang menaungi. Orang tua itu mengalirkan berkat. Orang tua itu yang membimbing. Orang tua itu yang mengarahkan. Hanya sebuah sistem kehidupan yang Tuhan rancang. Otoritas. Melindungi, memimpin, mengalirkan berkat. Dari orang tua. Setelah itu kita tumbuh dalam proses hidup kita. Coba ada orang-orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Para guru kita, orang tua, guru. Begitu kita di gereja, ada guru sekolah minggu. Begitu kita remaja, ada pembimbing remaja. Begitu kita dalam jemaat, ada gembala yang memimpin kita. Semuanya itu membentuk, mengarahkan hidup kita serupa dengan Kristus. Apakah semua pemimpin dan orang yang Tuhan beri otoritas itu selalu kondisinya baik-baik saja? Tidak juga. Apakah orang tua kita selalu menyenangkan kita? Tidak juga. Begitu banyak orang terluka dengan orang tuanya. Tetapi orang tua yang gak sempurna, apakah berarti membuat orang akan gagal masuk dalam proses perubahan hidup dalam Tuhan? Tidak. Kalau orang itu menyikapinya dengan cara benar. Menjadi serupa dengan Kristus tujuan hidupku, bukan menjadi terluka. Orang tua dipakai untuk menolong kita, menggenapi rencana Tuhan, bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus. Makanya perintah yang sangat penting kan, hormatilah orang tuamu. Karena begitu kita punya sikap yang benar terhadap orang tua kita yang tidak sempurna, Tuhan bisa berkarya dengan berbagai macam cara untuk mengarahkan hidup kita. Kalau ada anak muda pengen kawin lari, saya biasanya tidak langsung tanggepin. Pertama, kawin lari itu capek. Ya kan? Kawin lari. Yang kedua, prinsip rohani itu. Kamu harus ini jadi pergumulanmu dulu. Menguji ini kehendak Tuhan atau tidak. Orang tuamu belum setuju kan? Berarti ini saatnya kamu berdua berdoa bersehati nih. Supaya Tuhan jamah. Kalau ini dikehendaki Tuhan, selalu ada cara. Bahkan ada orang tua yang pertama menentang keras, akhirnya bisa sangat setuju. Bisa jadi orang tuanya melarang karena ada beberapa hal yang jadi pertimbangan. Dan Tuhan lihat kamu perlu dibentuk bagian itu dulu ini. Gak usah tergesa-gesa, ikutin proses dulu. Kita punya pemimpin di perusahaan atau di gereja. Kadang-kadang kan pemimpin kita tidak selalu keputusannya cocok dengan kita. Tidak selalu ide-ide kita bisa diakomodir nih. Apa yang harus kita lakukan? Itu waktunya kita mencari kehendak Tuhan. Proses apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku. Saudara-saudara, pemimpin itu akan membentuk kita. Merubah karakter sifat kita makin hari serupa dengan Kristus. Ada kalanya kita memang jadi sulit untuk bisa tunduk pada otoritas pemimpin karena ada hal-hal yang kita nggak suka. Yang nggak suka itu kita mesti cek. Kadang-kadang memang itu berbenturan dengan ambisi dan kepentingan kita. Atau Tuhan ingin memproses kita. Mengarahkan kita pada sebuah tempat yang kita tidak tahu. Dengan cara keputusan pemimpin kita akhirnya sampai di situ. Walaupun terpaksa. Tetapi Tuhan kan arahkan hati para pemimpin
kemana Tuhan mau. Itu kedua, pemimpin. Jadi yang pertama tadi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sebenarnya cara yang paling enak. Karena kita sendiri kan yang ini kan, baca Alkitab ditegur langsung berubah. Dengar khotbah merasa tertegur berubah. Lalu ada perintah Tuhan lakukan. Gitu kan sebenarnya enak tuh. Cuma berhadapan dengan ego kita, kesombongan kita. Tuhan pakai otoritas untuk mengarahkan kita, memimpin kita. Kadang-kadang tidak semuanya enak dirasakan. Yang ketiga, melalui relasi. Relasi, suami istri relasinya bermasalah, orang tua dan anak bermasalah, kakak adik bermasalah, teman di gereja bermasalah, antar teman pelayanan relasinya buruk. Relasi itu membentuk kita. Menghaluskan karakter kita, menghaluskan hati kita. Makanya kalau kita lagi ada masalah suami istri masalah, jangan malah pisah kamar. Jangan pisah ranjang. Pisah ranjang sih masih satu kamar, berarti kelihatannya agak susah. Sebab satu harus di lantai, itu agak susah. Kalau kamarnya lebih, pisah kamar. Apalagi pisah rumah, biayanya lebih mahal dan tidak menyelesaikan masalah. Relasi itu akan menghaluskan karakter kita. Akan membentuk kita supaya kita punya karakter serupa dengan Yesus Kristus. Kakak adik juga begitu. Anak dengan orang tua juga begitu. Kalau lagi ada salah paham dengan orang tua, anak-anak muda ya saya kasih tahu, jangan keluar rumah, minggat dari rumah, tidak menyelesaikan. Begitu memutuskan keluar, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, maka kemanapun engkau pergi, engkau akan terus dikuasai oleh kemarahan. Itu tidak menyelesaikan masalah. Otoritas dipakai Tuhan, dan lewat relasi juga dipakai Tuhan, menghaluskan karakter kita, mengarahkan kita pada tempat di mana Tuhan rancangkan, supaya kita ketemu yang terbaik. Kalau ada masalah relasi, jangan lari. Selesaikan masalahmu. Tuhan ingin menghaluskan karaktermu. Tuhan ingin mengarahkan hidupmu supaya pas sesuai dengan rencananya. Dan yang ketiga, ini yang paling tidak enak, penderitaan. Penderitaan itu dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan. Penderitaan itu diizinkan Tuhan. Untuk apa? Menghaluskan kita. Menghaluskan kita. Bapak Ibu, kapan doa yang benar-benar paling tulus? Pas tidak punya duit atau pas banyak duit? Doa makan aja lah. Mana doa makan yang benar-benar dari hati itu? Pas punya duit bisa beli makanan yang enak-enak atau pas gak punya duit. Makannya hanya nasi dan apa begitu. Pokoknya paling gak suka gitu. Itu doanya itu hancur hati tuh. Mau doa makan aja hancur hati sampai nangis-nangis gitu. Tulus. Doa yang paling membuat kita sangat berharap betul kepada Tuhan pada saat kita terkapar. Pada saat kita sakit. Kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Kalau kita terbaring sakit, orang Kristen Alkitab pasti ada di samping kepalanya. Lalu minta, carikan dong aku mau dengar-dengar lagu rohani. Dia banyak merenungkan firman Tuhan, banyak memuji Tuhan, benar-benar beriman, minta belas kasihan Tuhan menyembuhkannya. Ketika sakit tidak berdaya. Ketika sehat kira-kira Alkitabnya di mana? Begitu mau ke gereja, Alkitab di mana ya? Oh berarti seminggu gak dibuka. Naruhnya kemana? Begitu sakit kok jadi begitu? Nah itu saudara, penderitaan itu diizinkan Tuhan. Kalau Tuhan lihat ada sesuatu yang perlu dihaluskan, perlu diluruskan, oke gak apa-apa. Tetapi percaya Bapak Ibu, Bapa di surga itu tetap mengontrol kondisinya. Itu tidak akan membuat hidupmu hancur sebenarnya. Cuma saudara tetap harus setia dan percaya. Ini bagian dari proses Tuhan supaya aku bisa mencapai tujuan hidup tertinggi. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Anggaplah sebagai kebahagiaan jika saudara saat ini mengalami berbagai macam pencobaan.
Amin.